Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Lagi kali ini sesinya saya bersama Bang Igun, Igun Palapa kalau dipanggil kali Bang ya. Iya. Itu Bang biasa Bang. Kalau ini Kopama Bang gitu Bang. Igun Kopama kalau itunya di medsosnya. Iya. Padahal beliau ini salah satu ketua dari Palapa pakai FA ya, bukan PA, FA Palapa. Nanti akan kita kulik apa itu Palapa. Oke, sebelumnya Ya. Bang Igun, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Marcel. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, lama kemarin juga sempat kita ketemu cuman nggak podcast nih. Oke, Ketemu di acara apa Bang? BSD ya? BSD. Ya. Budut soccer ya. Budut Soccer, Sukong Damai. Iya. Itu dan sekarang kita ketemu lagi di sini di acara. Beliau nih punya acara nih. Bigdas sebenarnya dari Bang. Bigdas ya. Bigdas. Bigdas alhamdulillah udah berjalan juga sama. Alhamdulillah lancar hari ini Bigdas. Ini kalau kita mau ceritain masalah Bigdas panjang juga kita ceritanya, tapi kita cerita dari awalnya Bang Igun. Bang Igun dulu. Dari mana Bang? Kenalin dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Igun dari Budut, alumni tahun 95. 95 Bang Marcel. 95. Iya. Dari Budut Basis mistik. Fisik. Pagi siang Saya siang hari 4 Bang. dari 4. Oh iya iya. Sama anu lah satu linting lah. Oh iya iya. Kalau beli Asli barang bagus sebenarnya. benar. Oh 95. Jurusan Saya ini Bang Badung Bang. bangunan gedung. Bangunan gedung. Ya. Bangunan gedung. Nah itu sekarang nih kan di Fatmawati gitu Iya. dengar apa di sono jurusan bangunan apa itu kan rumah sakit tuh Bang. Sakit ya. Ah, makanya itu yang ngebangun jadi bisa diterima di rumah sakit. Ceritanya panjang juga Bang ya. Nah, itu yang kita cari itu ceritanya gimana Bang? Ceritanya Bang. Dulu gua lulus itu langsung kerja Bang. Lulus dari itu langsung Langsung kerja. kerja alhamdulillah di bangunan ya. Saya terapkan gambar Oh, selama 3 tahun. 3 tahun 90 Krismon Bang. ya. Untuk moneter, terus ada pengurangan, termasuk saya nih juga pengurangan nggak kerja. Saya coba masuk di rumah sakit, walaupun berbeda bidang atau Berbeda. jurusan. Saya masuk di farmasi Bang, dulu Bang. Nah, itu gimana caranya nah, dari obat ya. bangunan gedung ke obat-obatan? Nah, terus ada dari Fatmawati ada lowongan, saya coba masukin. Tar dulu. Nih, ntar ada hubungannya apa enggak nih? Nih, cuman ini doang nih. Nah, Itu mistik ya kebetulan ya. mistik. Dari bangunan gedung Bangunan ke gedung. farmasi. Farmasi. Jangan-jangan lu sekolah mampir blok A nih. Aduh. Lu kan Betul, kepala betul, dong. hampir Bang. Iya benar ya. Kebetulan isi asli A. Iya. Iya, terus. Masuk 98, saya di PHK, terus 99 saya masuk di Fatmawati. Fatmawati saya di farmasinya sampai kurang lebih 18 tahun ya. Sampai 2019 ya. Farmasi itu nanganin apa? Ya kebetulan kemarin saya di farmasi ini apa aja sih Bang? Di bagian untuk pengracikan obat, ya kan, untuk bagian untuk administrasi aja lah. Kalau gak ada gitu karena kita basicnya orang teknik ya kita apa aja lah. Selama 18 tahun di 18 situ. tahun. Ya mungkin salah satunya kalau saya sih termasuk kalian bersyukur kita dulu Bang ya. Karena saya ingin mempunyai di hidup itu ingin selalu gue pengen jadi orang besar.
cita-citanya tuh. Cita-citanya pokoknya mau gimana pun pengen jadi orang besar. Karena gue bersyukur di Budi itu gue sudah sekolah di sekolah yang besar. Budi Utomo kan sekolah besar bang. Dan gue gimana caranya gue ingin masuk kerja di institusi atau pemerintahan yang besar. Salah satunya Fatmawati kan dia di bawah Kementerian Kesehatan. Dan itu kan termasuk besar juga kan. Nah situlah saya termasuk bersyukur. Sehingga saya dari bangunan ternyata ada PHK masuk di Fatmawati di PNS gitu loh. Jadi kan kita bersyukur lah walaupun jalan hidupnya kita itu ada PHK masuk ke rumah sakit. Berarti hikmah di balik PHK itu ya. Betul. Ya. Itu bang. Sampai saat ini selama ini alhamdulillah di saat pandemi, di saat krisis, ya kita begini aja tidak ada pengurangan, tidak ada ini. Nah, dari situ bisa ke awalnya adain pencipta alam palapa itu gimana awalnya? Kalau saya kan Bisa ngumpul istilahnya ada rumah sakit loh. Contoh ke anak gunung gimana ceritanya tuh? kebetulan dulu kan kita dari hobi di alam bebas dari SMP sih bang ya. SMP ya sampai STM, sampai keluar di Fatmawati pun kita bekerja ya ketemu lah, masih tetap. Cuma saya ketemu ada, saya mau dua konsep bang. Tahun 2020 berapa ya? Ya 2012. Saya ingin mempunyai cita-cita sih. Ya, tadi kan saya idenya tinggi bang, gitu. Ide tinggi ya. Punya mimpi tinggi gitu. Tapi mimpi itu saya yakin akan bisa besar sehingga support dari teman-teman. Saya ketemu kayak Bang Marcel ngobrol, ya kan, ngobrol kita punya satu visi atau kegiatan yang sama. Saya ada 3 orang, 2 orang, 4 orang, 5 orang Di Fatmawati di rumah sakit tuh? Iya, rumah sakit. Hobi naik, hobi ini. Saya bilang, yuk kita salurkan hobi kita, tapi bukan hanya pendakian bonus. Kita edukasi ke teman-teman yang ada di sini. Kita ada pemilahan sampah, ya. Kita ada kegiatan edukasi untuk kegiatan sosial. Itu bang tadi bang. Kita edukasi nanam pohon dari 2012 bang. Dari 2012. Itu dari kita 5 orang ya biasa nggak dilirik, sampai saja udah deket teman-teman, lu ngapain tuh udah ada kalian inisiatif masih ngumpulin sampah gitu. Kan saya ada sampah-sampah pernikahan tuh bang, sampah ya kan, mobilan tuh bang, ini kayak sampah kardus, sampah bekas yang lainnya yang kita bilang tuh bang. Akhirnya sampai situ kita ada 1-2 orang respon ke kita juga. Kemudian sampai saya nanam pohon, sampai direksinya itu sampai naik. Saya ada kegiatan hari pohon, hari air, hari bumi, kita ikutin tuh. Intinya kita orang alam, orang lingkungan, minimal kita ada kegiatan yang Allah ciptakan itu kita mensyukuri nikmatnya. Saya nanam pohon, cuma ada berapa orang bang? Pohon saya beli sendiri bang. 20.000 lah, kita dulu zaman dulu. Ya. Saya nanam di mana tuh? di rumah sakit. Rumah sakit. Soalnya kayak spotnya masih kosong nih. Coba saya cari pohon apa, kita tanam. Ya 5 biji lah bang. Saya yakin pohonnya akan besar dan kita akan ingat lah dulu belum ada gitu. Oh di rumah sakit dulu itu ya nanam. Ya. Sampai kita juga ada kegiatan composting. Kompos, jadi kita bikin kompos sendiri. Jadi sampah-sampah yang ada di daun ataupun di rumah sakit, kan ada inisiatif ambilin, kita kerjasama sama inisiatif sama bagian lingkungan untuk yang pengujinya dari kita yang teknisnya untuk pengumpulan inisiatif, nanti kita ada lab uji lab. Jadi itu kompos yang bisa dijual ke pinggir-pinggir jalan. Ya, pupuk ya? Pupuk, iya. Kompos gitu. Dan di situ ada salah satu direktur ini. Nah, kebetulan direktur ini baru perempuan. Dia sampai panggil saya gitu. Bapak tolong tuh ya tadi nanam pohon itu
tukang dari mana gitu, tukang dari mana gitu. Iya. Ada yang jawab lah, salah satu staff ini dari bagian Dok, itu bukan apa namanya, bukan orang luar atau bukan tukang, itu karyawan kita Dok. Oh karyawan, ini karyawan apa kok ada tanaman pohon gitu. Kita besok ke ruangan saya gitu, panggil Bang. Wah habis itu omel gitu. Nggak tahunya saya dipanggil ada 3 orang gitu. Ngobrol, tujuan kamu apa? Terus kegiatan ini nonton. Saya mau dulu hobi daki Dok, saya bilang gitu. Ya cerita tentang kita anak itu kan namanya cuek aja lah. Kita alam lah ya. Ngomong sama direktur kita, nama kita orangnya biasa. Saya orang lingkungan Dok, dulu hobi naik gunung, cuman kita ingin memberikan gunung kan apa namanya penyakit mendongeng. Saya pengen ada beberapa teman-teman kita kan edukasi sih sebenarnya. Itu bagus. Nah, saya baru coba ngobrol salah satunya yang support kegiatan kita yang merespon beliau namanya Dr. Lia Gadenia. Oh, Dokter Lia itu awalnya bisa itu namanya kita yang tadi 5 orang bisa jadi 10 orang. Itu gitu kan orang akhirnya direstui lah gitu. Iya, jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya lingkungan, sosial itu ya support. Ya dulu kita jual kaosnya 1 orang nggak ada yang mau Bang, biasanya kaos apaan lo dijual gitu kan. Ya, akhirnya sampai beliau support kegiatan-kegiatan didukung. Itu dana itu dia dari mana gitu. Dana pribadi dari dokter direktur itu ya. Jadi kegiatan ini kita ada dia turun kayak kita ada dulu kegiatan 2014 ya, itu bersih-bersih Ciliwung dari Bojonggede sampai Pasar Baru 18 titik. Itu kerjasama dari kampus, dari kecamatan, desa, yang sampai kita lurah, semua aktivis lingkungan. Itu kebetulan panitianya untuk kesehatannya dari Fatmawati. Namanya tema itu Jakarta Gru, gue dan lu. Nah, Jakarta gue dan lu. Nah, jadi gue dan lu tuh gue malu, lu ya, kita lingkungan ya, yuk kita bersihkan sampah di Ciliwung. Itu tahun berapa? Hah? Tahun berapa? 2014. Nah, mekanisme airnya terciptanya Palapa sendiri itu Ya, tadi dibilang sebenarnya kita mempunyai keinginan ataupun organisasi ataupun komunitas. Bagi saya pribadi membentuk itu mudah ya, tapi mempertahankan yang sulit. Iya benar benar prinsip saya. Ya. Kita mau bikin apapun komunitas dari apa, tapi komitmen kita sehingga sampai saat ini kurang lebih hampir 12 tahun ya. Kenapa bisa Palapa bisa konsisten sampai 12 tahun? Karena saya pribadi, saya nggak ingin banyak nggak ingin banyak anggota. Saya nggak ingin buka registrasi. Yang penting kalau yang mau bergabung silakan. Dia datang sendirinya gitu. Saya ingin melihat bukti kegiatan kita nih. Kan kita ada kegiatan banjir, ada kegiatan bencana, ada kegiatan lingkungan, kita selalu ada sih tahun. Walaupun kita hanya beberapa orang, tapi kita konsisten. Dan di deklarasinya kapan tuh? Itu tanggal 6 Juni 2012. 2012. Waktu itu anggotanya masih Ya 5-10 orang. 10 orang ya. Dari 2.500 karyawan. Dari 2.500. Akhirnya hingga sekarang ini udah mulai banyak yang tertarik. Ya tadi saya bilang saya nggak registrasi sih, nggak bisa pendaftaran. Itu kalau saya buka cuman dia ikut-ikut doang kan. Ya, tadi saya bilang bento, kita bikin foto ya kan. Rame-ramein doang gitu. Tapi ribet lah itu. Tapi saya pengen 10 orang tapi konsisten. Saya nggak bisa
si bank nggak bisa, ada si sen gitu. Jadi kita bisa apapun. Jadi kita nggak tergantungan dari satu dua orang. Ya formulanya seperti itu tuh. Dan akhirnya apa yang udah bisa dikerjakan dari kepala Pak untuk di luar dari rumah sakit, dari Palapa itu sendiri, kegiatan apa yang udah bisa berkolaborasi gitu atau di luar dari rumah sakit itu? Justru saya bilang kita punya organisasi, kita punya komunitas, kalau maju kita jangan hidupnya di situ aja, stagnan kita kalau di dalam. Tapi saya ingin punya terobosan, saya gaet kerjasama dengan dari kampus kayak IN, kayak UMJ, kayak UI, kita kerjasama sama mereka dan bahkan sama komunitas. Jadi itu saya sering kegiatan di luar itu dari mereka bisa dikenal lah, bisa dikenal publik gitu, bahwa ini kok ada di rumah sakit, ada kegiatan lingkungan, ada kegiatan pendakian dari situ Bang. Dan akhirnya apa aja yang udah dikerjakan dari Palapa? Kegiatannya ya berkolaborasi dong. Ya kalau kegiatan sih kita ada beberapa divisi Bang, ada kegiatan untuk sosial, lingkungan, bencana dan pendidikan. 4 tuh Bang. Sosial itu kayak bisa kita bencana ataupun ada musibah di Jakarta sekitarnya, insya Allah kita bisa menurunkan ataupun ada beberapa tim medis yang sudah ready untuk tersebut ke sana. Kemudian juga ada kegiatan untuk lingkungan, itu kita ada hari ozon, hari air, hari pohon, hari lingkungan hidup. Kita minimal memperingati lingkungan setempat ataupun kita memberikan edukasi. Terus kayak kita untuk pendidikan, kita ada teman-teman kita ada pendidikan BHD, bantuan hidup dasar. Jadi kita ada tim untuk ya minimal kita ada kegiatan kayak camping ceria, ya, ataupun ada kegiatan di penggiat alam. Kalau perhatian sekarang banyak camping mereka tanpa, ya, mereka nostalgia, tapi banyakkan hiburannya. Tapi saya lebih cenderungnya ke edukasi. Minimal saya ikut, saya bergabung, minimal ada sambil kita ngopi bareng, ya bantuan hidup dasar, PPGD ataupun Patakula, kemudian kita ada timnya gitu. Jadi minimal memberikan edukasi. Dan nilai jualnya sih saya nggak ingin muluk-muluk 4 kali itu, sosial, lingkungan, ya bencana sama pendidikan. Karena saya ingin prinsipnya berpikir gimana caranya orang yang suka lingkungan mereka pintar. Karena faktor resikonya di alam bebas satu banyak kematian dan kecelakaan. Jadi saya pikir mereka nggak berpikir. Tapi saya ingin mencoba adanya kita teman-teman dari rumah sakit, ayolah kita bareng-bareng lah, kita istilahnya memberi ilmu lah. Kita ada ilmu, kita ada teman, berbagi. Akhirnya tercetuslah acara ini ya, itu ya, deklarasi Kementerian Kesehatan Penggiat Alam. Itu mimpi Bang, berarti selama 0 tahun sampai 12 tahun itu mimpi saya baru terwujud nih. Karena saya yakin, saya punya keyakinan, keoptimisan bahwa komunitas yang kita buat akan besar tentang mimpi itu Bang. Kan harus punya mimpi katanya, kalau kita ini harus mimpi harus tinggi ya, berusaha untuk mewujudkan gitu. Nah itu mau kita mewujudkan. Dan nah nih sampai adanya acara kayak sekarang nih Dikdak nih, itu mekanismenya gimana tuh? Bisa, saya pikir tadinya itu bukan hitungan sekitar tuh, Dikdas nih, ataunya dari sama Kemenkes ya? Kemenkes, betul. Ya. Itu tadi salah satunya kita kegiatan penggiat alam dulu 2014, karena kita kegiatan sering di luar Bang. Sampai dari Kementerian Kesehatan tuh
kan dulu kita juara Go Green Hospital. Jadi ada di Jakarta itu ada lomba Go Green Hospital yang mungkin dari rumah sakit, dari penghijauan, dari kebersihan atau dari lainnya. Fatmawati itu pernah 2 kali jadi juara dari Kemenkes, dari bersihnya, dari lingkungan, tata kelola dari untuk strukturnya itu bagian dari apa namanya, dulu ada tim lingkungan, sanitasi dan lingkungan itu, dan humas datanya dari kita lah, data-data kegiatan gitu, misalnya kayak tanam pohon ya kan, ada bersih sungai, ada danau, ada bencana. Itu ya, sampai Kemenkes bilang nih dari rumah sakit ya? Iya dari rumah sakit. Kegiatan. Sampai ya kemarin itu jadi kita posting lah, minimal kalau ada kebaikan kita posting lah ke medsos, kan ada Instagram, ada Facebook, ya kan, WA. Ya, tadi kata Bang Mas, saya nggak perlu lirik kan. Tapi kita posting terus kegiatan kita, ya 1-2 orang, salah satunya sih dari teman-teman rumah sakit. Dia lihat apa namanya postingan kita, pokoknya ada di rumah sakit Fatmawati ada cinta alam. Respon itu dari Kemenkes, 1 orang, kita main dulu. Jadi kita ada kegiatan bareng, ayo, ya biasa di media sosial. Kedua, ayo kita ngobrol-ngobrol yuk, program, ayo. Belum ketemu bang itu ya, baru wacana itu wacana. Wah, dia respon aja saya senang banget bang, dari Kemenkes kan gitu. Senang banget, nah baru kan ketemu ngobrol, ya akhirnya buatlah program itu. Pengen mempunyai wujudnya terbesar lagi, jadi naungan itu bukan dari rumah sakit tapi langsung ke kementerian. Pengennya diakui lagi, jadi besar lagi. Ya, udah mulai melebar nih. Gajah keluar nih. Dan kita punya mimpi lagi. Mimpinya itu bukan dari kementerian. Saya ingin mempunyai mimpinya lintas kementerian yang sifatnya bersinergi dengan kementerian lingkungan itu, kementerian kelautan dan perikanan dan lainnya, pariwisata kan bisa kita jual tuh. Betul. Pokoknya menyangkut lingkungan bisa merembet kemana-mana. Kami ngopi dulu bang ya? Oh ya, bang, ya ada tadi saya ngopi dulu ini. Itu ngomong mulu. Nah dari itu proses berapa lama? Prosesnya itu karena kita sudah ada dasar. Ada saya ngobrol nih buat pertemuan. Saya undang dari rumah sakit berbagai sakit yang respon ya. Kemenkes, rumah sakit Persahabatan, rumah sakit Cipto, rumah sakit PON, RSKO, kita undang tuh bang, yang orang lingkungan. Ketemulah di rumah sakit Fatmawati. Saya tanya, yuk kita ketemuan yuk di Kemenkes. Jangan main pun di Fatmawati aja, senior katanya gitu. Wah, udah bilang. Jadi ngeliatnya berpikirnya palapa udah duluan. Jadi role modelnya kasarnya gitu. Ya saya bilang gini, kapan lagi kan? Saya bilang jadi catatan sejarah. Suatu ketika ya bisa jadi cerita bahwa dulu nih kita bisa punya kegiatan untuk pendapat ingin mempunyai deklarasi. Ada terwujudnya deklarasi itu tanggal 25 November. Iya, di November. Karena kita sudah ada buat konsep jauh hari, sudah buat konsep yang sudah kita kegiatan sudah kita lakukan. 20 November itu kita ada deklarasi nih. Deklarasi kebetulan juga dikasih kepercayaannya di Fatmawati rumah sakit. Dari Bandung tuh bang, dari Bandung datang, dari Bogor, dari rumah sakit Batuta. Ini gue, ya tadi saya lihat di Batu ada berapa sekitar 30 rumah sakit. 30 rumah sakit, 30 serta juga dari Kementerian Kesehatan yang mendukung kegiatan alam gitu. Ya mudah-mudahan sih gini bang, apa namanya, semua itu jadi mimpi bang. Ya. Tapi saya yakin suatu ketika
mimpi itu bisa terbeli dan terwujud ya. Salah satunya dengan teman-teman dari region ya. Kalau itu juga ke region ya. Gua nggak mau kalah juga, ya kan. Di kementerian punya region Bandung, ya kan. Betul. Makassar, ya kan. Itu yang mereka punya rumah sakit yang dalam kementerian, juga kementerian. Jadi suatu ketika kita ada event kegiatan lingkungan, kegiatan sosial di daerah, kita bisa memberikan ya info lah bahwa perwakilan dari Kementerian Kesehatan Jadi untuk kedepannya nih mungkin ya kita juga akan bisa berkolaborasi nih. wah bisa banget, kan saya bilang Kebetulan kita nanti juga kan ada namanya IKAP. IKAP. Apa tuh Bang IKAP? IKAP itu Ikatan Alumni Pelajar Jakarta. Mereka yang dari berbagai sekolah yang udah berkumpul di satu untuk memberi contoh adik-adik kita yang dulunya kita rival, dulunya kita orang, sekarang ini kita udah mulai berbaur, menjadi teman, menjadi kawan, menjadi saudara, ya. Itu mengedukasi untuk adik-adik kita. Mungkin dalam kegiatan IKAP nanti kita juga akan mengadakan kegiatan alam seperti ini untuk adik-adik kita biar bersatu di alam. Maksudnya begitu ya, mungkin jadi Bang Udut bisa membuat konsepnya, atau kita bisa berkolaborasi ya, kan harus itu kan. Jadi prinsipnya sih selagi kita mau ingin komunikasi, jadi apapun kegiatan, apapun yang akan kita lakukan, kalau komunikasi itu dengan baik, insya Allah perlunya dengan baik. Tapi kalau tanpa ada komunikasi, kegiatan sebesar apapun tidak akan baik karena tidak ada komunikasi. Tapi komunikasi dan koordinasi. Oke, Bang Igun, mungkin ada kata-kata motivasi untuk kawan-kawan dari Marcel Lopez yang bisa mengikuti jejak Bang Igun ini. Sebenarnya sih sama saja, baru juga Bang bukan kita senior atau tidak ada gitu. Saya emang mau belajar, dan pembelajaran itu tetap dari komunitas teman-teman aja. Jadi banyak yang kita dapati juga. Itu saya gini, tanpa ada kita kolaborasi, kita ada bersinergi dengan dari komunitas ataupun dari teman-teman pegiat alam lain, kita nggak akan bisa. Itu salah satunya ya, gue sendiri pengennya ya tadi Bang, karena gue itu capek ya, nggak punya walaupun 12 tahun tapi nggak ada orang yang bisa ngedit, bisa foto bagus atau bagaimana gitu. Tapi pas Bang Marcel ngajak podcast gue aja, gue udah seneng banget ya kan, gitu. Siapa tau aja setiap kegiatan yang gue lakuin, Bang Marcel mau, pengennya, jadi minimal kerjasama lah ya. Kita akan bisa berkolaborasi lagi demikian kebaikan. Betul. Karena gini Bang, ya mungkin usia saya pribadi gitu kan, tinggal berapa tahun lagi gitu kan. Kegiatan kita yang buat kebermanfaatan, kebaikan dari kelakuan kita yang mungkin dulu ya belum seberapa Bang. Tapi gue yang punya minimal temen, gue punya relasi ataupun gue punya orang-orang yang hebat di belakang gue akan bisa maju lah nanti. Mungkin kayak tadi ikatan alumni pelajar ya, itu kan kita justru tuh kaderisasi kita buat anak-anak remaja kita kan, nggak ingin narkoba ya kan, ataupun yang hal-hal yang negatif. Itu kita ada teman dari RSKO, satu pekerjaan obat, kita ada psikiatri, ada dokter, ada rehabilitasi. Bisa lah nanti Bang Marcel ada kegiatan apa, minimal ya 10 menit, 15 menit kita bincang-bincang, tanya jawab. Jadi mereka pulang pun udah hasil lah ya. Itu demi adik-adik kita. Iya, harus belajar ya, generasi bangsa. Kalau bisa ya mindsetnya kita rubah. Kita berpikiran jangan tawuran ya. Justru kita ini sekarang kita berpikir
apa yang kita bisa kita lakukan. Oke, Bang Migun, terima kasih banyak bincang-bincangnya ya. Semoga bisa memotivasi kawan-kawan di sana, adik-adik kita di sana yang melihat. Makasih wejangannya, pengalamannya, pelajarannya dari Bang Migun sebagai ketua umum Palapa melihat alam Fatmawati. Oke, Migun, terima kasih banyak ceritanya, apa undangannya. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita tetap bisa bersinergi, bisa berkolaborasi demi kebaikan. Ya, terima kasih. Oke, Mas Lovers, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.